Yang kelihatan aku doang kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Aditya Putra Raharja dengan NIM akhir 393. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok satu yang akan menjelaskan mengenai bab 5 yaitu return dan risiko portofolio. Sebelumnya kita udah belajar mengenai return dan risiko portofolio aktiva tunggal. Di sini kita akan menentukan expected return yang diharapkan dan risiko portofolio. Baik, selanjutnya. Nah, kita masuk ke portofolio investasi. Jadi, portofolio itu apa sih? Portofolio sendiri adalah suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Contohnya yaitu portofolio Pak Tovan terdiri dari saham BBRI, BMRI, dan BBCA. Nah, di sini ada suatu gambar dan ada suatu kutipan yang sangat terkenal sekali yaitu dari Markowitz yaitu don't put your eggs in one basket yang berarti eh, di sini menggambar aset aset sendiri itu digambarkan dengan telur dan instrumen investasi itu digambarkan dengan keranjang. Jangan menaruh beberapa jangan menaruh semua aset itu di dalam satu keranjang atau instrumen investasi. Nah, untuk mengapa sih kita jangan menaruh? Karena tujuan portofolio sendiri adalah meminimalkan risiko dengan cara melakukan diversifikasi. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, eh, yaitu meminimalkan risiko, bukan menghilangkan risiko, karena risiko itu pasti selalu ada. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu return dan risiko portofolio. Mengestimasi return dan risiko portofolio berarti menghitung return yang diharapkan dan risiko suatu kumpulan aset individual yang dikombinasikan dalam suatu portofolio aset. Rumus untuk menghitung return yang diharapkan dari portofolio sendiri adalah sebagai berikut. Kalian juga bisa melihat dari gambar yang sudah terlampir di sini, itu ada IRP, P di sini yaitu portofolio atau return yang diharapkan dari portofolio sama dengan WI atau rata-rata tertimbang atau bobot portofolio sekuritas ke I dan sigma I sigma WI atau jumlah total bobot portofolio dan ini beberapa dari persentase portofolio dari beberapa aset, kemudian dikalikan expected return. Untuk menghitung expected return sendiri itu adalah probabilitas dengan return dari sekuritas tersebut. Jadi harus dihitung satu-satu untuk expected return yang ada di portofolio sendiri. Tuh. Selanjutnya, ini dalam menghitung risiko portofolio ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu menjadi warning buat kita menghitung risiko dalam portofolio sendiri. Yang pertama, di sini ada varian setiap sekuritas. Varian sendiri itu mencerminkan volatilitas atau tingkat fluktuasi return suatu sekuritas. Semakin tinggi variansnya, semakin besar risiko dan sekuritas tersebut. Karena varian sendiri itu menunjukkan seberapa besar return sekuritas bisa menyimpang dari return rata-ratanya. Terus semakin besar varian, semakin tinggi risiko investasi dalam sekuritas tersebut. Dan yang terakhir itu dalam portofolio, saham dengan varian tinggi bisa meningkatkan risiko keseluruhan jika tidak didiversifikasi dengan baik. Terus yang kedua itu ada kovarian antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya. Kovarian sendiri itu adalah mengukur bagaimana return dari dua sekuritas bergerak bersama. Jika kovarian positif, maka kedua sekuritas cenderung bergerak searah. Jika negatif, mereka cenderung bergerak berlawanan arah. Karena kovarian sendiri itu menentukan sejauh mana diversifikasi dapat mengurangi risiko. Jika kedua sekuritas memiliki korelasi rendah atau negatif, maka kombinasi keduanya dapat mengurangi risiko total portofolio. Dan jika semua sekuritas dalam portofolio memiliki korelasi tinggi, diversifikasi tidak akan efektif dalam mengurangi risiko. Terus
Yang ketiga yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita mention atau yang terakhir itu bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Jadi bobot portofolio sendiri itu menunjukkan seberapa besar sih proporsi dari setiap sekuritas dalam total portofolio. Mengapa? Karena bobot portofolio sendiri itu menentukan kontribusi risiko dari masing-masing sekuritas terhadap risiko keseluruhan portofolio. Terus dengan alokasi bobot yang optimal, investor juga dapat mengurangi risiko tanpa harus mengorbankan return yang terlalu signifikan. Dan yang terakhir itu pemilihan bobot portofolio yang tepat dapat mengoptimalkan trade-off antara risiko dan return sesuai dengan preferensi investor masing-masing. Nah, untuk secara sistematis, rumus untuk menghitung covariance dua buah sekuritas A dan B adalah seperti pada gambar berikut. Next, itu di sini ada sebuah studi case cara menghitung dua sekuritas investasi, menentukan dua sekuritas investasi. Secara matematis, risiko portofolio dapat dihitung dengan sebagai berikut. Ada yaitu ada defisiasi standar portofolio, terus ada bobot portofolio pada aset A dan koefisien korelasi aset A dan B. Ini adalah contoh dari rumus secara matematisnya menghitung dua aset sekuritas investasi. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Raka Aditya, sebagai perwakilan dari kelompok satu yang menjelaskan mengenai bab 5. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.